Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Rizka Ayunita, NPM 311007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban UTS SLTA. Yang pertama, pembuatan peta konsep dapat dimulai dengan pemilihan topik, bisa digunakan dengan spin. Kemudian, ketika sudah mengetahui ide utama atau konsep tersebut akan diidentifikasi. Biasanya, peta konsep dibuat dengan menggunakan sebuah pusat yang akan mewakili topik utama dengan cabang-cabang yang menghubungkan konsep terkait. Proses pembuatan peta konsep dan pembagian tugas masing-masing anggota kelompok pada rumpun materi analisis data dan peluang, yaitu pada kelompok analisis data dan peluang, kami dapat membagi tugas pembuatan peta konsep dengan cara membagi tiap tingkatan kelas dipegang oleh 2-3 orang, di mana fase 1 dibuat oleh Zulfa dan Vivi, fase kedua dibuat oleh Hanif dan Aulia, dan fase ketiga dibuat oleh Gina dan Saskia. Pada proses pembuatan kami biasa menggunakan aplikasi Canva. Untuk soal yang kedua, pada kelompok analisis data dan peluang, kami mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dengan beberapa artikel pada Google Scholar. Setelah mendapatkan beberapa kesulitan, kami bisa langsung menyusun solusi untuk memecahkan masalah tersebut dengan mencari artikel dan mencari sumber lain. Untuk pembagian tugas masih sama, yaitu satu kelas dipegang oleh 2-3 orang. Untuk soal yang ketiga, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Menurut saya, yang pertama saat presentasi kelompok geometri. Saya jadi tahu geometri bisa melibatkan penggunaan gambar, model 3 dimensi, aplikasi interaktif yang untuk memvisualisasikan konsep-konsep geometri. Yang kedua, dapat mengadakan aktivitas seperti membangun geometri dari bahan-bahan sederhana seperti kertas atau tusuk gigi. Dapat membantu siswa memahami konsep geometri secara konkret. Yang B, pengalaman belajar yang berguna dan menarik dalam presentasi kelompok aljabar. Dalam presentasi materi aljabar adalah penggunaan visualisasi yang kuat. Selain itu, dapat menyajikan contoh yang relevan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Ketika siswa melihat bagaimana konsep aljabar digunakan dalam situasi nyata, mereka mungkin akan lebih tertarik. Yang ketiga, presentasi dalam kalkulus. Dapat menggunakan latihan interaktif untuk mengaplikasikan konsep-konsep kalkulus secara langsung, dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang keempat, ketika materi yang disampaikan secara menonton atau tanpa interaksi yang memadai dengan siswa, serta ketika materi tidak disesuaikan dengan kebutuhan atau minat siswa. Soal yang keempat. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran SLTA, saya mengalami perubahan, yaitu peningkatan pemahaman tentang berbagai konsep dengan teori dalam mata pelajaran yang diajarkan. Yang B, karena matkul SLTA biasanya dirancang untuk mengajarkan konsep-konsep matematika yang lebih kompleks dan memperkenalkan siswa berbagai teknik pemecahan. Yang C, memulai dengan pemahaman siswa. Yang kedua, menggunakan konteks yang relevan. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berdiskusi. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk